بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Karena pengurus masjid itu orang pilihan, ya. Mulai dari pengurusnya, warkotnya, muadzinnya, imamnya, itu orang-orang pilihan. Dan mereka kelak nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan di padang mahsyar duluan nanti masuk surga. Amin. Para asatidz, para ulama yang senantiasa selalu mengembangkan ilmunya di lingkungan Masjid Darussalam At-Taqwa, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja Bapak Ibu, hadirin hadirat, kita ini sekarang berada di penghujung waktu. Penghujung. Kalau 13 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyatakan kita sudah berada di akhir zaman. Itu 13 tahun yang lalu, bagaimana sekarang? Nah, yang terpenting bagi kita, hari kita sama-sama selamatkan perahu atau lingkungan kita paling tidak. Ini di akhir zaman banyak sekali fitnah-fitnah yang timbul, banyak sekali godaan-godaan yang akan menerpa lebih dahsyat lagi kepada kita. Maka dari itu kalau kita tidak terbanyak mendekatkan diri kepada Allah, kita akan sama-sama tergelincir. Yakin Bapak Ibu? Karena sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Itu zaman 13 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyatakan demikian. Bagaimana sekarang? Nah, yang paling utama, yang terpenting adalah kita menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Selamat mungkin harus kita selamatkan keluarga kita. Mulai dari suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara terdekat kita. Dengan cara bagaimana? Mari kita sama-sama perhatikan firman Allah yang terdapat di dalam surah Maryam ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Silakan nanti dibuka di surah Maryam. Nanti di akhir zaman, mudah-mudahan kita tidak termasuk, Allah akan menggantikan sekelompok manusia. Yang sekelompok manusia ini bukan sedikit tapi banyak. Banyak di antara umat manusia, terutama umat Islam, yang mereka menyia-nyiakan salat 5 waktu dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, akhirnya mereka hidup dengan kacau. Mereka tersesat di dalam kehidupan ini. Berarti mafhum mukhalafah daripada ayat ini adalah mari kita sama-sama tegakkan salat, bukan hanya salat 5 waktu dikala kita berada di masjid, tetapi kita tegakkan salat itu di luar masjid. Karena saya yakin kalau di dalam masjid kita salat biasa, tapi belum tentu ketika kita di luar masjid kita menegakkan salat. Makanya perintah salat itu bukan i'malus salat, tetapi aqimis salat. Aqimus salat. Ini ada hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa Allah tidak memerintahkan dengan kalimat if'alu atau i'malu? Kenapa Allah tidak mengungkapkan dengan kalimat seperti itu, tapi Allah mengungkapkan dengan aqimu atau aqimi? Ini menunjukkan bahwa salat itu bukan hanya di masjid-masjid. Salat itu bukan hanya di musalla
Tapi kita tegakkan sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bagi kita yang sudah sholat rajin, mari kita sama-sama tegakkan sholat. Coba kalau kita lihat orang-orang yang terperangkap, ini kan lagi ramai lagi kan, Kementerian Perhubungan, kemarin Kementerian Keuangan. Bapak, tadi saya baca lagi tuh Pak, ternyata bukan 300 triliun Kementerian Keuangan. Mereka korupsi rame-rame, bacakan. Ternyata 349 triliun, ya Allah. Itu kalau bikin cendol jadi apa itu? Itu kalau dilihat kan, jidatnya hitam-hitam. Oh enggak, yang punya jidat hitam. Gak termasuk yang di sini yang jidat hitam, insya Allah gak bakal korupsi ya. Kalau di sini sih enggak. Apa nggak ada kesempatan? Coba Pak, kita udah capek-capek bayar pajak. Ya Allah, pajaknya coba. Dia itu orang-orang yang pajaknya harusnya sekian miliar dikurangi. Dan cincin hidup saya sekian, untuk tahu kayaknya sekian. Gitu itu kerjaan. Ini kenapa? Apakah mereka tidak melaksanakan sholat? Kalau ditanya, sholatnya Pak khusyuk. Kan saya biasa tuh suka ada di Kementerian Kelautan, Covid tuh Pak. Ada di Kementerian apa gitu. Itu Pak, penuh masjid. Mereka sholat rajin, tetapi kok kenapa masih tetap korupsi? Karena tadi, fakhalafa min ba'dihim khalfun ata'u, mereka itu lalai dari salat, menyia-nyiakan salat. Kenapa? Karena mereka baru bisa melaksanakan salat, belum bisa mendirikan salat. Padahal kan salat, inti daripada salat itu adalah tanha anil apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu kan? Itu output daripada salat. Surah Al-Ankabut. Aqimis shalah, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Output daripada salat itu adalah mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang yang sholat rajin berarti menghindarkan diri daripada perbuatan keji dan ini mah enggak, STMJ. Apa tuh? Sholat terus maksiat. Nah, gitu. Tapi kita insya Allah enggak ya Pak ya. Insya Allah. Nah ini kita tekankan sama keluarga kita Pak. Terus terang Pak, saya sendiri memerintahkan anak-anak kita untuk sholat itu susah Pak. Coba Bapak kasih merasakan begitu. Terutama untuk sholat subuh, susah nggak nyuruh anak-anak kita Pak? Ini sholat tarawih saja, ya Allah. Apalagi kalau dia berapa rakaat, imamnya siapa? Yang lemes, ya udah malas. Imamnya banyak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah, makmumnya berat ya, ini malah aku pergi kok sholat sini. 2-3. Kalau sini enggak ya, imamnya hebat-hebat. Tadi katanya internasional, kalau salah internasional. Bukan internasional ya. Ya, sedangkan mungkin pengurus mushola, pengurus masjid mendatangkan imam-imam yang bagus-bagus tujuannya untuk apa? Biar semangat salat tarawih kita. Tapi ternyata Pak susah. Emang yang namanya sholat itu harus benar-benar ditegakkan mulai dari sejak dini. Makanya Rasul memerintahkan kepada kita untuk anak-anak kita 7 tahun sudah mereka dibawa oleh laki-laki ke masjid ke mushola. Saya bukan berarti tidak mendukung yang masih kecil ya, karena biasanya masih kecil kalau tidak didampingi Pak, ini suka mengganggu. Maaf ini, terus. Ya, nanti dia suka mengganggu sholat tuh. Daripada dia mengganggu sholat, akhirnya orang yang nggak khusyuk lebih dosa. Cukup di rumah saja. Ini bagi saya ya. Karena apa? Tekanannya Nabi merintahkan kepada kita untuk menyuruh
Karena hukumnya orang yang mengganggu sholat halal darahnya untuk dibunuh. Hati-hati deh. Ini anak kita nih masih kecil, akhirnya mengganggu orang lain. Hati-hati. Apalagi sholat wajib. Lalu di sholat, akhirnya imamnya lupa. Berapa nih? Gara-gara ribut di belakang. Hati-hati Pak. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Bukan orang tuanya. Itu anak sampai ke masjid, mana maknya? Mana bapaknya? Oh, gitu ya. Ini di tempat saya Pak, di tempat saya, bukan di sini. Enggak di sini Pak. Di tempat saya itu bocah-bocah banyak banget. Kata saya, ini bapak umrah. Yang ada anak-anak doang Pak. Bapaknya pada ada. Di sini juga nggak? Tom, lu sebentar. Ini ada kita. Kamu ada nggak bapaknya? Ada. Oh, alhamdulillah. Itu tanggung jawab mereka tuh. Kalau dia bercanda, dia dosa, dia aja. Kalau dia ngajak, gitu kan? Maka dari itu saya mungkin ini anaknya orang tua, gitu. Kalau berjalan, gitu. Kalau berjalan, gitu. Ini kalau di berjamaah. Kalau di rumah sih bodo amat, ya orang pula sama orang tuanya, silakan. Tapi kalau di masjid hati-hati, karena mengganggu. Jangan sampai nanti sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Kenapa? Malaikat akan menilai sholat seseorang manakala dia sedang khusyuk. Nyatet. Lagi gak khusyuk tetap diam. Khusyuk lagi nyatet lagi. Kayak argo gitu. Iya. Tuh orang sholat gitu. Nanti jangan sampai ketika kita sholat pahala sholat tidak ada. Karena Nabi mengancam. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Berapa banyak orang yang sholat tunggal mungkin tapi dia tidak dapat pahala sholat. Kenapa? Karena sholatnya enggak khusyuk. Tuh. Terutama sholat berjamaah hati-hati. Nah, artinya alhamdulillah saya apresiasi terhadap pengurus masjid dan orang tua yang menyarankan anak-anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Tujuannya tidak lain adalah mendidik anak kita agar mereka rajin melaksanakan sholat. Ini yang pertama yang harus kita tekankan. Karena apabila sholatnya beres, insya Allah hidupnya akan beres. Makanya ibu-ibu, bu, ada ibu-ibu? Oh ada ya. Bu, pokoknya kalau cari mantu gampang. Ya Bu, kalau mau lihat cari mantu ketika lagi main tuh, lagi ngangkat, lihat pas ketika waktu sholat. Kalau dia izin sebelum waktu sholat, bilang, saya izin mau ke masjid, Darussalam At-Taqwa, ngapain? Mau sholat dulu. Wah, udah. Insya Allah nih mantu kayak gini mantu soleh. Terhadap dirinya saja dia tanggung jawab terhadap sholatnya, apalagi terhadap istrinya. Ustaz belum kerja, biarin aja nanti dapat rezekinya. Kenapa? Karena untuk cari nafkah gampang, Allah yang jamin. Bukan saya yang jamin, tapi Allah. Nih, pakai iman ya. Saya mengungkapkan nih, karena ini pekerjaan saya, bisa saya kasih tahu. Jadi bahwa orang yang menikah itu sudah diberikan rezekinya oleh Allah. Surah An-Nur, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum as-salihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nih, ibu-ibu, jangan cuma ngelihat tampangnya doang, datang bawa Mercy, padahal Mercy-nya boleh nyewa. Ketipu dia. Sebelumnya ketangkang kelenteng, dompetnya tebel, padahal isinya kertas. Kalau ini kan kayak hadiah ya tuh, yang biasa tapi kantongan tebel. Tahu isinya. Ya kalau melihat salatnya bagus, benar pilih tuh anak. Mau laki-laki kayak mau perempuan kayak, kalau salatnya dijaga, pilih dia jadi bantu kita. Karena patokan utama itu salat. Yang kedua, mereka memperturutkan hawa nafsu. Ini sekarang ini Pak, orang karena memperturutkan hawa nafsu akhirnya dia bersifat praktis. Coba binatang punya hawa nafsu ya, tapi nggak punya otak. Hawa nafsunya saja yang diperturutkan. Yang penting asal perutnya kenyang, yang penting asal syahwatnya terpenuhi. Bodoh amat untuk orang lain. Ini sekarang kelakuan manusia seperti itu. Mulai dari pejabat-pejabat ya, padahal Kementerian Keuangan Pak gajinya paling gede di antara kementerian yang lain. Iya, itu 7
jalannya aja masya Allah. Tapi kenapa? Ya itu karena nafsu yang diperturutkan. Saya lagi nggak bicara masalah kementerian yang namanya kita kalau sudah memperturutkan hawa nafsu habis kita. Makanya Allah tekankan bagaimana salat lima waktu kita, bagaimana nafsu kita agar senantiasa tidak diperturutkan. Insya Allah mudah-mudahan negeri ini akan seterusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha